Atas nama Majelis Gereja Jemaat Tepau, khususnya bertugas pada malam ini, diucapkan selamat malam, selamat merayakan hari Minggu pada hari ini, dan selamat kepada kita semua warga jemaat yang hadir dalam rangka bersama-sama beribadah pada sore menjelang malam ini. Dan lebih khusus bagi Bapak Ibu yang mungkin ada yang datang dari luar Jemaat Tepau, datang bersama-sama di tempat ini untuk bersama-sama menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan. Adapun penekanan warta pada saat ini, dari sekian item warta disingkat menjadi 8 item tambah 2 tambahan, antara lain poin nomor 18, ibadah lansia Jemaat Tepau akan dilaksanakan besok 27 Oktober 2025 pada pukul 9. Yang berikut, poin 20, diinformasikan bahwa akan ada pertemuan raya PWGT pada tahun 2026 dan akan dilaksanakan peneguhan atau pelantikan kepada panitia oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, dilaksanakan pada tanggal Minggu 9 November 2025 dalam ibadah pukul 9 di Jemaat Rantepau. Poin 21, ibadah syukur keluarga atas nama keluarga Bapak Saktinus dan keluarga Bapak Joni Pasang akan dilaksanakan besok Senin 27 Oktober 2025 pukul 16.30 atau setengah 5. Yang berikut poin 22, dengan penuh sukacita menyambut anggota jemaat Ratepau bersama majelis dan jemaat Ratepau menyambut keluarga atas nama keluarga Bapak Julius Soni Palinggi, istri Ibu Yanti Saapang Barani, dan anak kekasih yaitu Deo Justin Patandianan dan Felim Patandianan. Keluarga ini pindahan dari Gereja Toraja Jemaat Musafir Bolu dan bertempat tinggal di kelompok Pelayanan 3. Jika keluarga ini ada, dipersilakan berdiri sejenak kalau ada. Ya mungkin sudah masuk ibadah jam tadi siang. Yang berikut poin 23, telah meninggal dunia atas nama Ibu Yosefin atau Nenek Fitri pada hari Jumat 24 Oktober 2025 pukul 18.10 WITA di rumah kediaman kelompok pelayanan 1B. Jenazah sekarang berada di rumah kediaman di kelompok pelayanan 1B. Segenap majelis Gereja Toraja Jemaat Tepau bersama warga menyatakan rasa duka yang dalam atas meninggalnya orang tua ini. Kiranya Tuhan menghibur segenap keluarga. Selanjutnya bahwa dalam rangka pemakaman almarhumah Ibu Yosefin ini, besok hari Senin akan ada ibadah penghiburan sekaligus Mak Patama Pati, diupayakan pukul 18, dan Selasa ada ibadah penghiburan, dan hari Rabu penguburan.
Yang berikut, diinformasikan bahwa setiap Oktober ada aksi Pangiu. Karena itu majelis kelompok akan membagi ke tiap-tiap keluarga untuk mendukung para pensiunan Gereja Raja di manapun berada. Poin 26. Berdasarkan keputusan rapat Majelis Gereja Raja Jemaat Tepau bersama dengan Yayasan Kesehatan Gereja Raja, maka diputuskan pelayanan ibadah hari Minggu akan dilaksanakan di Rumah Sakit Elim Rantepau akan dimulai pada Minggu 2 November 2025 pukul 7.30 WITA. Atas perhatian dan dukungan warga jemaat Rantepau diucapkan banyak terima kasih. Poin berikut, bulan doa Alkitab bahwa Gereja Raja Jemaat Tepau akan mengadakan bulan doa Alkitab akan dilaksanakan pada bulan November dengan menggunakan liturgi yang disiapkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Tambahan informasi, berdasarkan hasil rapat PMG dan koordinator kelompok 1 sampai 7 bahwa akan ada pendataan ulang ke Jemaat Tepau, maka akan dikunjungi oleh majelis sel masing-masing. Ralat ibadah PWGT kelompok pelayanan 3 pada hari Rabu 29 Oktober 2025 di rumah Ibu Jumiati akan dilayani oleh Saudari Evelyn dan Ibu Nurdiana Runga. Demikianlah warta dan warta yang ada, silakan baca di warta yang lengkap. Demikian penyampaian dari majelis. Terima kasih, selamat beribadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa dalam persekutuan pada hari Minggu ini. Sungguh sebuah sukacita ketika terus diperkenankannya merayakan dan memaknai kasih dan kebaikannya di sepanjang kehidupan kita. Kita yang penuh dengan kelemahan dibenarkan oleh kasih karunia. Dan dalam pembenaran ini, kerinduan kita untuk terus memuji dan memuliakan Tuhan mewarnai kehidupan berimanan kita. Seperti seorang pemazmur berkata, "Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terselami." Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari dengan bersorak-sorai kita nyatakan penyembahan kita dan keagungan Tuhan dalam sebuah tuntunan tema, pulang sebagai orang yang dibenarkan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan "Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian." Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur.
masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Saudara-saudara sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Kita bermazmur dari Mazmur pasal 84 ayat yang pertama hingga yang ke-8. Rindu kepada kediaman Allah. Untuk pemimpin biduan menurut Gitit Mazmur Bani Korah. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Hatiku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Jiwa ragaku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya di dekat mesbah-mesbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah mereka yang tinggal di rumah-Mu, yang dapat terus-menerus memuji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Ya, hujan awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Amin. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu Tuhan. Satu hal yang kuminta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Mari bersama-sama, satu hal yang kurindu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekali lagi mari kita nyanyikan sebagai pujian kita di hadapan Tuhan. Katakan kepada Tuhan satu hal yang kerindu,
berdiam di dalam rumah hal Tuhan. yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Katakan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan berdiri di hadapan Tuhan kita mendengarkan ke-10 firman yang terus menjadi penuntun dan cermin dalam seluruh langkah kehidupan kita. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Syabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Syabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Syabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Kehidupan yang dijalani, kita sungguh menyadari bahwa berputar seperti roda, di mana kadang kita bahagia menjumpai, tetapi sering juga penderitaan yang menghampiri kehidupan kita. Ketika terjadi silih berganti, itu nyata dalam kehidupan kita. Kadangkala kita tidak kuat, bahkan cenderung menjadi ragu akan penyertaan Tuhan. Acap kali juga dalam menyikapi cara hidup orang-orang di sekitar, membawa kita merasa diri lebih baik dan benar dari mereka. Tak dipungkiri pikiran menghakimi kadangkala muncul, bahkan membuat kita hidup dengan sekat-sekat yang tampak nyata. Sesungguhnya kita semua adalah orang-orang yang penuh dengan kesalahan dan ketidakbenaran dalam diri kita. Karena itu menyadari diri yang tidak benar dan terus hidup di dalam dosa, mari kita datang menyatakan kerinduan kembali hidup dalam pertobatan melalui kesungguhan, mengakui dosa dan kesalahan kita, meski tak layak diriku. Kepada setiap orang yang dengan sungguh-sungguh mengakui dan menyesali dosanya, serta mau hidup dalam pertobatan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali bagi kita sekalian. Aku akan menahirkan mereka dari segala kesalahan dan dosa yang mereka lakukan terhadap aku. Aku akan mengampuni segala kesalahan, dosa dan pemberontakan mereka terhadap aku. Amin. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan seperti Engkau ya Tuhan. Mari bersama kita akan memuji Tuhan lagu ini, dan kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiadalah selain Engkau yang terlebih besar.
dalam hidup ini tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut kan bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lidah tak mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam setiap langkah kehidupan kita, begitu banyak hal yang telah Tuhan buat, banyak hal yang Tuhan telah berikan di dalam setiap kehidupan kita. Ada waktu yang Tuhan berikan buat kita untuk memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Dan dengarkanlah firman Tuhan berkata, sungguh indah karya pengampunan-Mu Tuhan, yang selalu ada merangkul kita. Karena itu sepatutnya kita memberikan persembahan yang terbaik baginya. Dan mari kita memberi tanda syukur dengan mengingat firman Tuhan berkata, hai Bani Sion, bersorak-sorailah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya. Dan diturunkannya bagimu hujan-hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti semula. Tempat-tempat pengirikan akan penuh dengan gandum, dan tempat-tempat penampungan berkelimpahan anggur dan minyak. Mari bersama-sama kita akan mempersiapkan persembahan kita, persembahan dijalankan. Kita akan memuji Tuhan dan mengatakan kepada Tuhan, sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan
ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Jemaat yang dikasih Tuhan, ada natura yang akan diuangkan oleh majelis untuk panitia pembangunan bunga lalap di tempat ini. Dan juga pembuatan untuk sejarah gereja Jemaat Rantai Pawon. Di sini ada bahan natura yang kita akan uangkan bersama. Siapa taruh harga? Ikan apa musangan nate? Ikan asap. Mami ilute ke ikan di Jawa Benua. 50.000. 50.000 satu kali. 50.000 dua kali. 100.000. 100.000 satu kali. 100.000 dua kali. 100.000 tiga kali. Solana bangsia, usarungu. Tak mau pintar lu nih ke 50.000, 100.000, 100.000 satu kali, 100.000 dua kali, 100.000 tiga kali. Indel ada katokon maming lute. Mararang nasang kecuali ungi na. $10.000 satu kali. Oh tak mau tempat lada katokon. 10.000 dua kali. 50.000 tiga kali. Ndepa ada kata kom manusia 50.000 satu kali. 50.000 dua kali. 50.000 tiga kali. Mohon teman-teman majelis supaya jalankan pundi. Kita lelang Amerika ini, angkat tangan saja. Rekan-rekan majelis, pundi ada di belakang. Angkat tangan saja.
Da 2 hari tepa mamilu ke di apa sang nato di Patama to minoni na. Silakan Bapak Ibu angkat tangan saja. Saya yang tentukan waktunya. Silakan Rp1.000, Rp2.000. Sabudah-budah no, kami mbak akak motong. Sementara jam berjalan. Tak era jam tejo limangkup aku tiro-tiro bang ri. Silakan. Mamili te ke di blender ri. Maniku kilala iri ke di blender pala sangan na. 3 kali jatuh sama bapak di sana atau ibu kah? Oh bapak. Tadi dipersembahkan kembali, terima kasih Ibu. Semoga Tuhan memberkati. Taruh harga. Rp50.000. Rp50.000 satu kali. Rp50.000 dua kali. Rp50.000 3 kali. Terakhir teh, solaku teh, rakyat biasa, rak bisa. Ya mau sangat, ya 200.000. Nana rakyat biasa mau dodo selina. 200.000 satu kali. 200.000 dua kali. 200.000 3 kali. Ya terima kasih Bapak Ibu yang telah menyumbang medali Natura. Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam kerajaan sorga, bersyukur untuk kesempatan yang indah Engkau berikan kepada kami untuk memberikan ucapan syukur kami kepadamu, baik itu melalui pundi maupun melalui Natura. Mari Tuhan, Engkau berkati tangan-tangan yang sudah memberikan dengan sukacita, dan Engkau berkati persembahan ini untuk dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, khususnya di jemaat Rantai Pau ini. Engkau berkati yang masih ada pada kami Tuhan, sehingga kami tetap mengucap syukur dan bertanggung jawab di dalam menggunakannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus adalah sumber segala berkat, kami memohon kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin.
mensyukuri apa yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kita. Kita memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Mari saudara-saudara kita siapkan bacaan firman Tuhan. Yoel pasal 2 ayat 23 sampai 32. 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 8, 16 sampai 18, dan Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Ya, setelah kita menyiapkan firman Tuhan untuk kita baca dan kita dengarkan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Dengan penuh sukacita kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Oleh karena begitu besar rahmat dan cinta kasih-Mu bagi kami semua, sehingga kami boleh diberi kesempatan bersekutu melalui ibadah ini, baik yang hadir dalam rumah-Mu yang kudus ini, maupun yang mengikuti ibadah dari tempat lain secara live streaming. Engkau ya Tuhan menolong memberkati kami semua. Firman-Mu akan diperdengarkan. Ya Roh Kudus, terangilah akal pikiran kami. Kuasailah kami semua, supaya kami mampu memahami akan firman-Mu. Terlebih khusus hamba-Mu yang Engkau pakai menjadi penyambung lidah-Mu. Karuniakan hikmat, karuniakan kemampuan, agar firman-Mu terus disampaikan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yoel pasal yang kedua, ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-32. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas secara manusia, ke atas semua manusia. Maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orang yang tua akan mendapat mimpi, teruna-turunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem
akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Amin. 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8 dan ayat 16 sampai 18. Mengenai diriku, aku sudah mulai dicurahkan sebagai kurban dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada hari itu. Bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ayat yang ke-16. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaranku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Haleluya. Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan sepersepuluh dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Kure semangat puang. Kure semangat puang. Kure semangat puang. Kure semangat puang. Ya, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara, dari bahagian firman Tuhan
menjadi pokok penekanan dari Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Pulang sebagai orang yang dibenarkan. Sule mendadi to diseroi. Ya, pulang sebagai orang yang dibenarkan. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya sudah biasa kita mendengar orang yang berperkara di pengadilan. Atau mungkin ada di antara kita yang pernah mengalami hal ini. Biasanya kalau ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan lagi dengan kekeluargaan, lalu kemudian apa boleh buat harus kita bawa ke pengadilan, dan di sana biasa dilakukan sidang beberapa kali, dan pada akhirnya diambil sebuah keputusan atau divonis dan dinyatakan bahwa sesungguhnya demikian, yang menang adalah si A atau si B. Tentu setelah dijatuhkan vonis dan kalau misalnya si A dimenangkan, itu berarti bahwa dia sangat senang dan dia akan pulang dengan penuh sukacita karena dia merasa benar. Dan yang kalah itu juga pasti mengatakan bahwa ini ada kecurangan. Karena kadang-kala kita manusia itu tidak siap untuk menerima kekalahan. Biasanya kita selalu mencari ya kambing hitam atau ya penyebab lainnya. Jadi orang yang menang kembali dengan penuh sukacita, pulang dengan penuh riang gembira. Sama halnya dengan kita semua yang hadir di sini, ketika pulang nanti ke rumah, tentu kita semua merasa senang. Tidak ada yang pulang menyesal kuda ora kuloma gereja nina. Kita semua pasti pulang dengan senang. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dibenarkan dalam bahasa Yunani dikaio, artinya membenarkan dan dinyatakan benar. Jadi itu yang kita alami manusia. Kita orang berdosa, orang bersalah, Tuhan melakukan dikaio atau membenarkan kita dan kita dinyatakan benar. Nah, tindakan Allah yang membenarkan manusia bukan oleh karena usaha manusia, tetapi semata-mata karena kemurahan Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu saudara-saudara, kita manusia yang berdosa, kita manusia yang memberontak, kita manusia yang melanggar. Mestinya kita harus datang kepada Tuhan minta ampun, minta maaf, mengakui kesalahan. Tapi justru yang terjadi ialah Tuhan meninggalkan sorga, datang ke dalam dunia, menjumpai kita manusia. Bahkan dia mengatakan, aku datang ke dalam dunia untuk mencari yang hilang, untuk mencari orang yang berdosa. Nah, ini orang yang berdosa, orang yang hilang di hadapan Tuhan siapa? Apakah Bapak Ibu masuk kategori orang yang hilang di hadapan Tuhan atau orang yang berdosa di hadapan Tuhan atau tidak? Ya pasti dong. Makanya kita bersekutu, kita datang, kita percaya kepada Yesus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu kebiasaan Yesus dalam pengajarannya ialah dia memakai contoh-contoh praktis. Dia memakai perumpamaan-perumpamaan. Batu yang di bahasa Indo Toraya te perumpamaan. Ya. Mak din dikuam pakai pak pasusian. Batu landuka simba-simba nasidi. Sengak di pokada pas sengak tuna patu. Ya. Itu sering dilakukan oleh Yesus dalam pengajarannya dalam rangka supaya setiap apa yang diajarkan kepada pendengarnya itu bisa gampang dimengerti. Sama halnya dengan Bapak Ibu guru di sekolah, setiap mengajar selalu memakai contoh-contoh praktis
atau memakai alat peraga supaya anak-anak bisa cepat mengerti. Ya contoh misalnya anak kelas 1 SD. Kalau misalnya 2 tambah 2 anak-anak berapa itu? Biasa ibu guru angkat tangannya. 2 ditambah 2 berapa ya? Kalau digabung semua jadinya berapa anak-anak? Berapa? Jangan takut. Kita semua anak-anaknya Tuhan kok. Jangan takut menjawab. 4. Ya. Berapa kaki anjing? Wih, tidak ada anjingku di rumah. Ya. Yang punya, ada anjingku. Kakinya ada 2. Wow. Kan kalau anak-anak kecil biasa begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang Yesus berbicara tentang perumpamaan orang Farisi dan pemungut cukai. Perumpamaan ini tidak serta-merta dikatakan oleh Tuhan Yesus, tetapi setelah Tuhan Yesus melihat para pendengarnya, bahwa ternyata ada di antara mereka yang selama ini setia mengikuti Yesus, kadangkala dalam kehidupannya selalu mengakui dirinya sebagai orang yang benar, selalu mengakui dirinya sebagai orang yang hebat, selalu mengakui dirinya tidak punya kekurangan, lalu kemudian memandang rendah orang lain. Nah, ini saya tunjuk ke sini karena tidak ada orang. Tahu? Jangan sampai Bapak Ibu yang saya tunjuk lalu marah-marah, ya. Ini persoalan yang dilihat oleh Tuhan Yesus. Ada beberapa orang selalu menganggap dirinya benar, selalu menganggap dirinya unggul, selalu menganggap dirinya hebat, selalu menganggap dirinya tidak salah, lalu kemudian selalu menyalahkan orang lain. Makanya Tuhan Yesus dalam pengajarannya, dia mengangkat sebuah perumpamaan. Perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Ini 2 kelompok manusia dalam kalangan orang Yahudi yang betul-betul sangat berbeda. Tidak dapat kita pungkiri bahwa orang Farisi itu adalah orang-orang dari kalangan terhormat di tengah-tengah orang Yahudi. Dia setia kepada hukum Taurat, dia selalu melakukan ibadah-ibadah secara ketat. Mereka selalu berupaya untuk menjaga tradisi. Pokoknya mereka bagaimana menjaga keberagamaan mereka supaya menjadi sesuatu yang baik. Sementara pemungut cukai di kalangan masyarakat Yahudi, mereka adalah orang yang dihina, mereka dianggap sebagai orang yang paling berdosa. Mengapa? Karena mereka bekerja sama dengan penjajah, pemerintah Romawi, mereka mengumpulkan pajak, lalu kemudian distor kepada pemerintah di Romawi. Lagi pula si pemungut cukai ini dalam kehidupannya seringkali melakukan pungli yang lebih daripada yang diharapkan. Sering melakukan pungutan lebih dari yang diharapkan. Misalnya sudah ditentukan 50.000, lalu kemudian mereka tambah lagi 50.000 menjadi 100.000. Yang 50 dia kirim kepada pemerintah di Romawi, yang 50 masuk dalam kantongnya, ditahu oleh masyarakat secara umum. Tapi tidak ada yang berani dengan terus terang untuk menegur, untuk mengkritik, dan apalagi tidak mau membayar pajak, tidak ada. Mengapa? Mereka takut disebut sebagai pembangkang. Bahwa ada masyarakat yang mengomentari pajak yang harus ditagih daripadanya, dan kalau itu diketahui oleh pemerintah Romawi, orang itu tidak dibiarkan karena dianggap sebagai orang yang tidak taat kepada pemerintah. Mereka sebagai pembangkang, mereka melawan pemerintah. Jadi nabayak bang tahu toh dengan bersungut-sungut, dengan tidak senang hati. Makanya si pemungut cukai itu dalam kehidupan masyarakat, mereka adalah orang yang dianggap hina oleh masyarakat, tidak disukai oleh masyarakat. Dengan paling tidak 2 hal, bekerja sama dengan penjajah, lalu kemudian melakukan pungutan lebih dari yang telah ditetapkan. Jadi betul dia memang orang yang sangat berdosa. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara,
ternyata bahwa kalau kita perhatikan orang Farisi ini, orang yang setia melakukan keberagamaannya, bahkan dikatakan dalam bacaan kita, dia setia berpuasa 2 kali dalam 1 minggu, dia setia juga memberikan 1/10 dari penghasilannya. Karena itu ketika dia berdoa, dia memamerkan kebaikannya, dia menyampaikan keunggulannya, dia mengandalkan prestasinya, dia mengandalkan kebenarannya. Bahkan dia menghina orang lain, khususnya pemungut cukai. Nah kota aku khususnya tetawiyate. Sangabang kalena hebat manarang, sangabang kalena jago. Nah pasalabang itu tahu. Na parampol ako puang mato susi to lampas sambayangan na berarti ya tutoyate to taera ya pole nama dosa ya tutoyate to taera ya pole na kasalan ya pole tutoyate to taera ya na paade diolona puang matua. Lalu kemudian orang ya si pemungut cukai ketika dia datang berdoa kepada Tuhan, apa yang dilakukan oleh pemungut cukai ialah bahwa saat dia berdoa, dia menjauhkan diri, dia tidak berani menengadah ke langit. Padahal dalam tradisi orang Yahudi, bahkan di Timur Tengah kalau orang berdoa, mereka berdiri angkat tangan begini. Tapi ketika si pemungut cukai ini berdoa, dia tidak berani menengadah ke langit, tetapi dia tertunduk, dia berdoa, dia memukul-mukul dirinya. Oh, tomado saliu nak dikak puang aku te. Apa dikak tu laku patingo te puang matua. Masiring tongan nak. Dan dia berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara-saudara ketika kita berdoa, apakah kita berdoa dengan cara yang demikian? Ya Tuhan kasihanilah aku ini orang yang berdosa. Mungkin ada juga di antara kita justru sibuk menyampaikan kebaikan-kebaikan kita kepada Tuhan, persembahan-persembahan kita kepada gereja. Taera kami tandai puang, neatu gereja indah tu ya na dibangun, melenten tedong kita ma gereja. Wow. Buddha tu dio nasengki pertama gereja. Yang kiloma gereja puang matua, yang na diangkat tu lelang si Buddha bangki sorong puang matua. Berarti ya te kita tadi kuah tapakiri mangapani laku puang matua. Ya mato yang kita to sarani dalam memberi persembahan. Persembahan itu adalah tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan untuk segala kebaikannya yang telah diberikan kepada kita dan terus menerus akan diberikan kepada kita. Jadi kalau kita memberikan persembahan, bukan supaya Tuhan memberikan kita berlipat kali-kali ganda lagi. Karena kalau kita berpikiran seperti itu, seolah-olah kita memancing Tuhan, mengumpan Tuhan, menyede Tuhan, supaya kalau kita kasih 1 juta sekarang, besok kita dikasih lagi 10 juta. Toh? Gaya-gaya luk todolo toh. Kan dito dia ta. Musem. Pasak kete, paretallu bulinnam, pasak kete segala macam. Jadi bukan sebagai umpan, bukan dipakai untuk ya menyogok Tuhan, ya, tetapi sebagai tanda terima kasih kita. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, jadi pemungut cukai datang dengan penuh kerendahan hatinya. Dia mengakui segala keterbatasannya, dia mengakui segala ketidakmampuannya. Dia sadar bahwa dia membutuhkan belas kasihan Tuhan. Dengan sikap dan doa yang disampaikan oleh pemungut cukai, Tuhan memberi balas kasihnya kepada dia. Dia diampuni, dia dibenarkan, sehingga dia pulang sebagai orang yang dibenarkan. Itu yang dialami oleh pemungut cukai. Dia pulang sebagai orang yang dibenarkan. Sementara orang Farisi tadi tidak butuh lagi hal itu. Karena dia tidak minta kepada Tuhan. Karena dia menganggap dirinya sebagai orang yang benar.
Dia orang yang meninggikan diri, dia orang yang menyombongkan diri. Sementara itu juga dia merendahkan orang lain. Makanya Yesus katakan, orang yang meninggikan dirinya akan direndahkan, tetapi orang yang merendahkan dirinya akan ditinggikan. Dan itulah yang terjadi kepada kedua orang ini. Dialami oleh pemungut cukai, dia merendahkan dirinya, lalu kemudian ditinggikan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua kita yang hadir ini atau yang mengikuti ibadah ini secara live streaming, pada diri kita ada banyak hal. Dan kita semua ini berpotensi untuk menjadi orang-orang yang sombong. Apa yang biasa membuat orang sombong? Ya biasa karena harta bendanya. Mungkin karena jabatannya, mungkin karena kedudukannya, mungkin karena pendidikannya, mungkin status sosialnya. Otahera kami tandai te, yang nalan tondok indete to ma akademisa kan, misai. Tahera kami tandai te, yang nalante masyarakat indete, kami mau keluarga sukses. Bagaimana dengan orang lain? Tidak dapat kita pungkiri Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa kita semua yang hadir dalam ibadah ini seringkali tergoda untuk menyombongkan hal-hal ini yang ada pada diri kita. Bapak-bapak yang ibu yang adalah pejabat, yang punya banyak harta benda, yang punya kedudukan, yang punya pendidikan tinggi, yang punya status sosial tinggi. Jangan dipakai sombong, bos. Ini semua adalah pemberian dari Tuhan. Karena semua ini adalah pemberian dari Tuhan, maka semuanya itu harus dipergunakan dengan baik untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk memuliakan diri, bukan untuk membangga-banggakan diri. Karena itu kepada kita semua, khususnya kita sebagai orang tua atau orang-orang yang punya jabatan, orang-orang yang punya banyak harta benda, sadar diri ki. Itu semua titipan, hanya sementara. Jabatan yang Bapak Ibu sandang sekarang, kita tidak tahu. Setelah habis periodenya mungkin dikasih orang lain. Mungkin dikasih orang-orang yang ada dalam ruangan ini. Tadi kita mendengar hidup kita manusia ini bagaikan roda. Ya, berputar. Ya. Kalau sekarang Bapak Ibu punya banyak duit, jangan pandang enteng yang tidak punya banyak duit sekarang. Bisa-bisa anaknya yang sementara studi sekarang pergi cari kerjaan di Morowali, di Papua, lalu kemudian pulang bawa banyak duit. Ya. Jadi jangan kita saling memandang enteng. Ina kuat oraya na koyanna lomi totemo da di kami tiro sambiri-biri mate temito bitti. Sadarlah bahwa apa yang kamu alami sekarang ini itu adalah memang gilirannya kamu. Tapi kalau besok lusa tahun depan gilirannya kami, gilirannya orang lain. Jangan ki pandang enteng orang lain. Bapak Ibu saudara-saudara, ada seorang teolog Kristen namanya C.S. Lewis. Dia mengatakan, kerendahan hati adalah sebuah kebajikan yang unik. Unik. Karena kerendahan hati ini bisa dialami, dilakukan oleh semua orang. Orang kaya, orang miskin, orang berada, orang tidak berada, orang berpendidikan, orang tidak berpendidikan. Yang hanya bisa dilakukan dan tidak perlu diceritakan. Sebab manakala itu diceritakan, itu berubah lagi menjadi kesombongan. Contoh, saya mati di gereja-gereja, banyak warga jemaat. Biasa kalau misalnya datang di kantor, termasuk di Rantepo di sini, ada yang datang bawa persembahannya, dia kasih tahu Pak Agus, tolong Pak, jangan tulis nama, tulis saja NN. Karena dia tidak mau diketahui oleh orang lain.
Tapi kalau misalnya yang bersangkutan itu setelah dia pulang dari gereja misalnya membawa persembahannya, lalu dia minta ditulis saja NN no name, tapi dia pergi cerita sama orang lain, itu juga sombong. Ya, lebih baik sekali bilang mikir saja, ini persembahan dari keluarga si nenek na katapi. Daripada dibilang NN tapi pergi dicerita sama orang lain, itu kalau saya memberi persembahan di gereja, saya memang tidak mau diketahui orang lain, makanya saya selalu tulis NN. Berarti malebang saya dicerita, sombong lagi. Rendah hati itu dilakukan Bapak Ibu. Tidak perlu diungkit-ungkit, tidak perlu diungkap-ungkap. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya sampaikan seperti tadi bahwa siapapun kita punya potensi untuk bisa menjadi orang yang angkuh dalam hidup ini. Termasuk kita majelis gereja, termasuk pendeta. Yan na po kada mito na kuwa hebat tu Pak pendeta iya to ke maakot bay, hebat tu Ibu pendeta iya to ke maakot bay. Biasa kapulun na sama. Marica. Oh hebat tu Pak Guru ya to, hebat tu majelis gereja ya to, hebat tu Mama Ananu kemenani. Oh, kapulun na tu time na masyon rombongi, na polayo-layo tu menani ke mamai. Ya, tidak perlu tuh. Ya, disyukuri kalau kita punya potensi, kita punya kekuatan. Ya, disyukuri kalau kita mendapatkan banyak berkat dari Tuhan, tapi jangan dipakai untuk tinggi hati, apalagi dipakai untuk melawan Tuhan. Anak-anak muda kita yang ada beribadah bersama dengan kita pada saat ini, mereka adalah orang yang bercita-cita, mereka adalah orang-orang yang sementara berjuang dalam bangku pendidikan, mereka adalah orang-orang yang sementara menggantungkan harapannya kepada Tuhan. Tapi doa dan doa dari jemaat, doa dari orang tua, doa dari keluarga, doa-doa kamu anak-anak kami sekalian yang sementara berjuang dalam bangku pendidikan, kalau suatu saat nanti Tuhan nyatakan dan kamu menjadi orang sukses, ingat, jangan tinggi hati, rendah hatilah. Sadarilah bahwa ketika kamu berjuang, ada banyak orang dari belakang yang memberikan topangan bagi kamu. Ada dukungan dari orang tua, ada dukungan dari keluarga, ada dukungan dari jemaat, supaya anak-anak muda kita dari jemaat Rantepo di sini menjadi orang-orang yang sukses. Tapi kalau sukses, jangan lupa sama Tuhan. Jangan seperti kacang, lupa kacang akan kulitnya bila hari sudah panas. Saya yakin Bapak Ibu saudara-saudara, kita semua yang hadir dalam ibadah ini, ketika kita akan pulang ke rumah kita akan pulang dengan sukacita. Karena kita telah memuliakan Tuhan, firman-Nya telah diperdengarkan bagi kita. Kalau anak-anak kita pergi mengenyam pendidikan, apakah di Toraja atau di luar Toraja, maka tentu harapan kita supaya anak-anak kita pulang dengan keberhasilan. Kalau anak-anak kita pergi merantau, tentu doa dan harapan kita ialah supaya anak-anak kita kembali menjadi orang yang sukses. Kalau itu harapan kita semua, yakinlah dan percayalah bahwa sekalipun kita adalah orang yang berdosa, tetapi di dalam kasih Kristus, kita adalah orang-orang yang telah dibenarkan. Kita dibenarkan bukan karena prestasi kita, tetapi semata-mata hanya karena belas kasihan dari Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita hening sejenak, kita kembali merenungkan firman Tuhan ini dalam hati kita. Bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, tidak boleh tidak kita harus menyadari kelemahan kita. Kita harus menyadari keterbatasan kita. Kita harus menyadari dosa-dosa kita. Kita harus menyadari kesalahan-kesalahan kita. Dan kita bersyukur bahwa Allah di dalam Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Datang untuk mencari orang yang berdosa.
dan kitalah semua yang menjadi sasaran daripada penyelamatan Tuhan itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, pergilah dengan penuh sukacita, pulanglah ke tengah-tengah keluarga, karena Allah di dalam diri Yesus Kristus telah membenarkan kita dan telah menyebut kita sebagai anak-anaknya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari anak-anak kita dari Rumah Harapan Tagari Gereja Toraja. Kami persilahkan kepada anak-anak dari Rumah Harapan Tagari untuk memuji Tuhan.
Ya, jadi mereka semua ini adalah anak-anak kita dari Rumah Harapan Tagari, Rumah Harapan Gereja Toraja di Tagari, dan mereka ini sementara menuntut ilmu semua di berbagai sekolah di Talulipu dan di Tagari dan di Rantepau. Ya, jadi kita terus mendukung anak-anak kita semua ini yang ada di Rumah Harapan Gereja Toraja di Tagari, yang dulunya bernama Panti Asuhan. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa syukur dan doa syafaat. Segala puji hormat kami persembahkan kepadamu Tuhan, oleh karena kasih setiamu yang sungguh tidak pernah berkesudahan kami alami. Puji-pujian yang kami kumandangkan kiranya terus menyenangkan hati Tuhan. Berita firman-Mu yang kami telah baca, kami telah dengarkan, sadarkan kami semua Tuhan bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan keterbatasan, penuh dengan dosa. Tapi Engkau telah menebus kami dan telah menyucikan kami dengan darah-Mu yang kudus. Terima kasih, oh terima kasih Tuhan. Kiranya kami semua yang masih sementara menjalani kehidupan di dunia ini, mampukan kami untuk hidup rendah hati di tengah-tengah dunia ini, teristimewa di hadapan Tuhan. Bapa kami dalam sorga, semua yang mengikuti ibadah ini, baik yang hadir dalam ruangan ini, yang mengikuti ibadah ini secara live streaming, kami mohon Tuhan Engkau menolong, memberkati kami semua, supaya kami semua terjaga, terpelihara dalam tangan kasih sayang-Mu. Kami berdoa bagi anak cucu kami yang masih kecil, Tuhan menolong, Tuhan memberkati, supaya mereka bertumbuh dalam rahmat dan cinta kasih-Mu. Yang sementara berjuang dalam bangku pendidikan, baik yang ada di Toraja, di luar Toraja, dimanapun mereka berjuang, karuniakan semangat bagi anak-anak kami, supaya pada saatnya boleh meraih keberhasilan. Yang sementara berjuang mencari pekerjaan setelah menamatkan pendidikan, bukakan jalan bagi mereka Tuhan, supaya sesuai dengan disiplin ilmu mereka, ada tempat bagi mereka untuk mengabdikan ilmu yang telah diperolehnya, dan dia boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Semua jemaat-Mu dalam tugas pekerjaan mereka, Engkau menolong mengasihi kami Tuhan, karuniakan hikmat, karuniakan semangat, karuniakan kekuatan, supaya kami boleh melakukan tugas tanggung jawab kami dengan baik. Ya Bapa kami dalam sorga, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sementara dalam kelemahan tubuh, ada yang dirawat di rumah sakit, atau mungkin hadir dalam ibadah ini. Khususnya kepada kekasih kami yang sementara sakit, Edman Tangyong, Eca, Ananda Saron, Bapak Atasinan yang malam ini dirujuk ke Makassar, Ibu Elnibela, Ibu Fani Linggi, Ibu Marta Taruk Limbong, Ibu Neti Napo Mangiri, Bapak Frans Mangiwa, Bapak Yohanes LS Rerung, Ibu Emi Talesang, Opa Dea, dan mungkin masih ada yang kami tidak sempat tahu. Iya Tuhan, kiranya kasih-Mu menopang mereka, supaya mereka boleh mendapatkan pemulihan, mereka boleh disembuhkan. Demikian pun kami berdoa untuk keluarga yang berduka, karena meninggalnya kekasih kami Nenek Fitri. Kuatkan dan hiburkan anak dan cucu, segenap rumpun keluarga, dan dalam rencana untuk pemakaman pada minggu yang akan datang ini, Tuhan kiranya menolong sehingga semua yang direncanakan dapat dilangsungkan dengan baik. Kami terus berdoa untuk para orang tua kami dalam usia lanjut, dan lebih khusus yang tidak mampu lagi datang ke rumah-Mu yang kudus. Nenek Depi, Ibu Maria Sareang, Nenek Lola, Nenek Arman, Ibu Neti Napo Mangiri, Oma Parung, Bapak Samuel Kalak Palamba, Ibu Margareta Taruk Limbong, Ibu Ruth Rante,
Ibu Puntu atau Nenek Yesi, Ibu Maria Bunga, Bapak Musa Tambing, Ibu Marta Tampang, Ibu Yohana Sande, Ibu Dina Maladan Palinggi, Ibu Esther Mangallo, Ibu Francisca Dara, Bapak Palungan, Ibu Ludia Kombong, Bapak Pendeta JK Parantean, Bapak AS Limbongan, Ibu Yulianti Palamba, Bapak Yohanes Takke, Ibu Paulina Sanda, dan mungkin masih ada orang tua kami yang tidak mampu lagi ke rumah-Mu yang kudus. Ya Tuhan, karuniakan kekuatan iman kepada mereka. Yakinkan mereka bahwa kasih-Mu tidak pernah beranjak dari tengah-tengah kehidupannya. Kami juga terus berdoa untuk para duda, janda. Kasihani mereka Tuhan dalam menjalani hari-hari kehidupannya ini. Khususnya kepada duda dan janda yang tidak mampu lagi, karuniakan kekuatan kepada mereka. Karuniakan semangat kepada mereka dalam menjalani hari-hari kehidupan ini. Kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang pada sepanjang minggu ini mengalami pertambahan usia atau berulang tahun. Khususnya pada hari ini, Minggu 26 Oktober. Jill Louis Sagita, Edman Tangjong, Deina Inderia Parung, Glorian Paranuan Boong, Wira Yuda Tandungan, Sefanya Wisans Aman R, dan mungkin masih ada yang berulang tahun tapi kami tidak mengetahuinya. Sempurnakan sukacita mereka ya Tuhan. Ya Bapa kami dalam sorga, semua kami yang hadir dalam ibadah ini, Engkau melihat dan mengenal kami semua. Sepenuhnya kehidupan kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih sayang-Mu. Dalam pergumulan-pergumulan kehidupan kami, Tuhan menopang kami, Tuhan menguatkan kami, supaya kami tidak larut karena pergumulan-pergumulan ini. Secara khusus pada saat ini, kami berdoa untuk anak-anak kami dari Rumah Harapan Gereja Toraja di Tagari, yang boleh hadir beribadah bersama dengan kami, bahkan boleh mempersembahkan pujian melalui ibadah ini. Berkati anak-anak kami semua ini Tuhan, dalam menjalani masa muda, dalam pendidikan, dalam masa remaja, supaya cita-cita mereka boleh tercapai, sehingga pada saatnya nanti mereka pulang berkumpul dengan keluarga dengan kesuksesan, dengan keberhasilan yang Tuhan anugerahkan. Kami juga terus berdoa untuk penyusunan sejarah Jemaat Rantepau yang sudah 110 tahun berdirinya jemaat ini, dan sampai sekarang belum ada sejarah yang disusun. Ya Tuhan, Engkau menolong kami semua jemaat-Mu, Engkau menolong tim kerja, lebih khusus kepada kekasih kami Pak Sili Suli. Karuniakan hikmat, karuniakan semangat, supaya semuanya ini boleh dilakukan dengan baik. Dan pada saatnya nanti sejarah gereja Jemaat Rantepau sebagai perjalanan keberimanan jemaat Tuhan di sini boleh kami miliki. Ya Bapa dalam sorga, kami berdoa untuk perayaan hari ulang tahun PKB yang ke-17 yang akan dipusatkan di Pangala dari tanggal 29 sampai 31 Oktober. Engkau menolong memberkati panitia yang ada di atas, kontingen dari Rantepau, bahkan dari klasis-klasis, supaya perayaan ulang tahun PKB boleh kami langsungkan dengan baik. Terima kasih Tuhan, oh terima kasih. Sepekan ke depan kami akan melaksanakan tugas tanggung jawab kami. Tuhan menolong kami, menguatkan kami, memampukan kami, supaya kami boleh emban tugas tanggung jawab kami dengan penuh sukacita. Ini doa syukur kami Tuhan, ini doa harapan kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita berdiri menjalani hidup anugerah Tuhan ini. Dengarkanlah firman Tuhan dari 2 Timotius pasal 4 ayat 18 yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaan-Nya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Sekali lagi, dengan segenap hati dan jiwaku datang padamu dalam kerinduan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pergilah kamu dengan penuh sukacita dan teruslah kamu memaknai hidup dengan respons yang benar atas pembenaran yang telah dikerjakannya atas diri saudara melalui relasi dengan semua ciptaan. Dan karena itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini kita diberikan kesempatan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita pulang dengan satu langkah bahwa Tuhan akan selalu menjaga dan memelihara kehidupan kita. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku.
Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan pimpin, menepati piku di antaranya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang dekat. Bait yang kedua, di dalam Tuhan saja harapanku. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangan-Nya sejahtera. Dibukanya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku ku tahu Tuhan pimpin, ketepati piku di antaranya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang dekat. Silakan duduk kembali. Ibadah kita telah selesai di tempat ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku